senyuman. Mama udah dapat lagi, jadi bukan cuma ikan ya Mama. Tapi lihat nih. Kalau kita ngomongin soal cara bertahan hidup di laut, saya rasa sampai sekarang belum ada yang pernah bisa ngalahin suku Bajo. Lihat aksinya di bawah tuh benar-benar ngebuat saya speechless, gak tau mau ngomong apa. Itik ini sifat dasarnya itu sama sekali nggak bisa terbang, tapi setelah dilatih sama bapak-bapak kece yang ada di sini, itiknya juga bisa terbang, terus cepet juga ya Daya. Saya lagi di Pelabuhan Luwuk dan kita mau menuju ke Banggai. Nah, di sini memang keadaannya setiap sore seperti ini, ramai dan banyak banget kapal yang ada di sini. Karena memang ini merupakan satu-satunya alat transportasi yang bisa digunain masyarakat untuk pulang ke sana. Masyarakat biasanya memanfaatkan waktu kunjungan ke kota secara maksimal dan kembali dengan membawa segala kebutuhan mereka. Tak heran jika kapal ini dipenuhi penumpang beserta kebutuhannya masing-masing. Jadi memang kondisi kapalnya seperti ini, yang di lantai bawah itu untuk taruh barang-barang yang besar-besar seperti kebutuhan rumah, sembako, ada motor juga. Nah, kalau di lantai atasnya seperti ini, dari bilik-bilik nih, tempat beristirahat. Kapal ini membutuhkan waktu 8 jam untuk menyeberang dengan biaya kurang dari Rp50.000. Perjalanan kali ini tak berhenti sampai Banggai Laut saja. Saya masih harus melanjutkan dengan speedboat selama 3 jam untuk sampai ke desa Buang-Buang. Di Buang-Buang ini, musim tak selalu bagus. Hujan dan arus menjadi penentu utama. Pencarian hasil laut pun harus disesuaikan, agar perburuan tetap membawa hasil maksimal setiap harinya. Jadi ini bamanis kain sama gara-gara yang tadi saya buat itu mau digunakan untuk menangkap gurita. Nah, cara kerjanya adalah bamanis kainnya diturunkan sampai hampir ke dasar. Nanti dia nih akan memancing supaya gurita-guritanya nyamperin dia. Dipikir temennya. Tapi ketika nanti sudah ada gurita-gurita yang berenang di sekelilingnya, barulah kita turunkan si gara-gara ini untuk menjebak guritanya supaya dia makan binatang ini. Karena biasanya dipikir ini makanannya lobster, kepiting, tapi ternyata ini perangkap. Kami berbagi tugas. Saya dan Bapak Aru menjebak gurita dari atas kapal. Sedangkan Bapak Sidi langsung mencari dari dalam laut. Tetapi cara mencari dari atas kapal ini sungguh tidak biasa. Kami harus merunduk ke dalam laut untuk memastikan bamanggis dan gara-gara ini beraksi dan berhasil menarik perhatian gurita. Jadi memang gara-gara itu dibuat semirip mungkin sama binatang kesukaannya gurita. Dibikin mirip kepiting sama lobster. Jadi begitu guritanya lagi berenang, tik menghampiri si lobster sama kepitingnya itu, tiba-tiba hap! Lalu terperangkap sama gara-gara. Jadi ini dia. Tapi saya sendiri belum dapat nih sama gara-gara buatan saya. Pokoknya saya mau cari terus sampai dapat. Ini Om, nempel. Memiliki kaki-kaki di kepala, gurita masuk ke dalam kelas Cephalopoda. Hewan yang memiliki nama latin Octopoda ini senang bersembunyi di batuan karang dan membuatnya terjebak di saat air surut. Lihat, Bapak Sidi memperoleh gurita dari sela-sela karang dengan cara mencongkel. Tinta yang tersembur ini digunakan sebagai alat pertahanan diri ketika merasa terancam. Tinta disemburkan untuk mengagetkan dan mengalihkan perhatian predator. Tetapi bapak-bapak ini terlihat sudah biasa dan tidak lagi terkejut.
gara-gara custom senyuman. Ada yang tak boleh dipegang kak Om? Ini. Oh, giginya tak boleh ya. Jadi ininya saja. Jadi kalau menangkap gurita itu harus hati-hati sama ini, giginya. Meskipun kecil tapi berbahaya sama beracun ya Om. Jadi yang paling hebat dari gurita juga adalah ini nih, pertahanan dirinya. Tentakelnya yang nempel ini ya Om. Jadi bahkan kalau misalnya dia sudah mati 1 jam, tentakel nempelnya ini masih berfungsi. Menurut saya, melimpahnya gurita hingga saat ini merupakan hadiah dari jerih payah masyarakat dalam menjaga karang-karang mereka. Ini udah setengah hari kita cari gurita dan sekarang saya udah pengennya santai-santai menikmati hasil gurita yang lumayan banyak ya Om hari ini dapatnya. Om, nanti saya boleh minta 1 ya buat dibakar, buat makan siang. Oke? Come on! Dah! Keramahan masyarakat di sini sangat kental terasa. Hal itu tergambar jelas dari cara mereka mengolah hasil laut sehari-hari, kreatif dan sederhana. Dari kesederhanaan inilah justru membuat hasil lautnya tetap terjaga. Kalau tadi kita lihat keadaan di bawah lautnya itu benar-benar masih cantik sekali. Jadi memang keadaan di bawah lautnya itu masih sehat perairannya. Jadi kalau untuk saya tadi yang pertama kali sama bapak-bapak di sini cari gurita, kita nggak ngalamin kesulitan sama sekali ya Om. Karena memang guritanya banyak. Apalagi yang namanya ikan, berlimpah sekali di sini. Tapi untuk siang ini sih keuntungan buat saya dan bapak-bapak, jadi urusan perut ya. Saya sama bapak-bapak bisa makan gurita fresh dari habitatnya dan sekaligus menggagalkan diet saya. Karena enak banget ini guritanya, plus keras. Ya. Di negeri kepulauan, laut adalah anugerah terbesar. Disinilah masyarakat buang-buang menggantungkan kehidupannya sehari-hari. Tak sulit mencari ikan di sini. Cukup dengan peralatan sederhana saja sudah bisa menarik minat sebagian penghuni perairan. Mama Laila berhasil mendapatkan ikan layur atau Trisiurus lepturus. Bentuknya unik, panjang dan ramping. Ikan yang gemar menyantap krustasea ini sering terlihat bermain di sekitar pantai yang tak terlalu dalam. Ini pertanda bagus. Semoga semakin banyak lagi ikan yang akan mampir. Saya janjian sama mama buat mancing, tapi saya lupa janjian sama satu lagi, sama ikannya. Ini ikannya nggak muncul-muncul nih, saya lupa bikin janji. Tak boleh menyerah. Itu apa? Ikan belut. Belut. Mama udah dapat lagi, jadi bukan cuma ikan ya Mama. Tapi lihat nih. Belut laut juga tuh. Ternyata belut laut makan kaki gurita juga ya, saya baru tahu. Belut ini gigitannya sangat berbahaya. Ditambah sifatnya yang agresif, membuat saya harus selalu berhati-hati dan waspada. Jadi memang dari tadi kita cari ikan-ikan dasaran ya Mama, yang hidupnya di laut-laut dangkal. Tapi Mama karena waktunya sudah tidak sesuai, jadi dia dapat tidak begitu banyak. Makanya sekarang saya sama Mama Laila mau coba mancing lewat sampan ya Mama. Lewat sampan. Saya diberitahu oleh mama-mama di sini, jika akan mencari ikan di siang hari, cukup di daerah dekat pantai saja. Biasanya ikan bersembunyi di padang lamun.
Benar saja, satu persatu ikan berhasil saya dapatkan. Ternyata setelah kita pindah ke kapal Katingting, hasilnya jauh lebih banyak daripada tadi. Nih lihat, salah satu hasilnya. Hehe, kerapu. Ini saya langsung ngebayangin betapa segarnya daging ikan kerapu ini kalau dibuat masakan. Dan ini yang lainnya nih. Banyak kan, dari yang kecil sampai yang besar, yang kecil lagi sampai yang panjang. Beragam lah hasilnya, tapi ya bukan saya yang dapat, mama-mama depan saya sama belakang saya yang dari tadi jago banget mancing-mancing ikan. Tapi yang namanya kerja tim, satu kapal ini berarti satu tim. Jadinya bisa dihitung saya sukses juga lah ya. Nggak bisa aja. Ini Pak. Udah. Desa Buang-Buang berbatasan langsung dengan Laut Banda yang terkenal dengan gelombang dan arusnya. Namun warga di sini diuntungkan dengan karang yang melindungi desa dari kerasnya gelombang laut. Hasil laut yang berupa ikan sebagian dimanfaatkan untuk dibuat ikan garam. Kegiatan ini masih menjadi tradisi, sekaligus untuk memaksimalkan hasil tangkapan. Jadi memang mama-mama di sini kalau nangkap ikan itu banyak manfaatnya. Bisa untuk dimakan sendiri sama keluarga, bisa buat di es lalu dijual. Sama ini salah satunya, dibuat ikan garam. Nah itu, jadi kalau misalnya masyarakatnya masih ramah lingkungan menangkap ikannya, ya seperti di sini di Desa Buang-Buang, ikannya tidak pernah habis, selalu berlimpah dan tersedia. Jadi berkelanjutan ikannya ya, betul? Betul. Selamat datang di Wakatobi, kepulauan cantik yang menjadi bagian segitiga terumbu karang dunia. Tak hanya alam nan elok, Wakatobi juga menyimpan kisah suku Bajo yang terkenal dengan kehebatannya bertahan hidup di atas laut. Jadi, mari kita lihat lebih dekat bagaimana mereka berpetualang di atas perairan. Kalau kita ngomongin soal cara bertahan hidup di laut, saya rasa sampai sekarang belum ada yang pernah bisa ngalahin suku Bajo. Mulai dari cari makanan, berkegiatan, tidur, mandi, semuanya mereka lakuin dari atas laut. Nah hari ini saya mau ikut sama Bapak Laoda tuh yang di sana buat nangkep ikan secara tradisional dan juga menegangkan kalau buat saya. Nah di sini tekniknya itu disebut molo. Seperti apa molo? Nanti kita lihat. Dia nih Bapak Laoda ya, masternya menyelam di Kaledupa. Lihat, jadi kalau misalnya saya harus pakai alat lengkap seperti ini, tapi lihat Bapak Laoda sudah begini saja Pak. Iya. Tak pakai alat apa-apa lagi. Tidak. Tuh, tidak pakai alat apa-apa lagi, nanti langsung nyebur saja ke bawah buat cari ikan ya. Di Pulau Kaledupa Wakatobi, satu-satunya orang Bajo yang bisa melakukan molo dengan waktu yang lama adalah Laoda. Inilah detik-detik yang paling menakjubkan. Saya benar-benar terkesima. Target buruan adalah ikan-ikan karang yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, baronang adalah ikan pertama yang berhasil Laoda dapatkan kali ini. Banget sama kehebatannya Pak Laoda. Lihat aksinya di bawah tuh benar-benar ngebuat saya speechless, gak tau mau ngomong apa. Karena benar-benar dia kuat banget tahan nafas, dan selain nafasnya yang kuat, dia tadi sampai lihat kan bisa jalan juga di atas pasir-pasir gitu sambil cari ikan. Nah sekarang saya mau tahu kira-kira rahasianya apa sih sampai dia bisa sekuat itu di bawah air. Nah, sudah jauh-jauh ke Wakatobi dan bertemu master menyelam,
Jadi tak salah kalau saya belajar cara menyelam tradisional ala suku Bajo. Yuk berdoa, semoga saya bisa ya. Jadi buat tadi 10 detik ada apa? 10 detik saja. Nggak ada. 10 detik saja. Oh, tidak ada malah katanya 10 detik. Tapi emang Pak Laude ini luar biasa. Dia dikasih anugerah sama Tuhan untuk bisa bertahan di bawah air ini kira-kira 2 menit. Jadi boleh lah kalau saya julukin Pak Laude ini manusia ikan dari Kaledupa. Juara banget. Nelayan adalah salah satu mata pencaharian yang ditekuni oleh sebagian masyarakat di sekitar Danau Limboto. Target mereka adalah beberapa ikan endemik yang hidup di danau ini. Nelayan Danau Limboto masih menggunakan alat tradisional untuk menangkap ikan. Ini dia perangkap buat nangkap ikan manggabai hasil karya Rani, Kang Kipling dan juga Upi. Nah ini gampang banget, jadi cuma pakai alat sederhana gini nih, pakai ban sama tali ya. Jadi cara kerjanya, itu nanti ikan manggabainya bakal masuk ke lubang ini. Kalau sudah masuk dia nggak bisa keluar sama sekali. Soalnya udah kita ikat kencang di sini ya. Tuh, tapi biasanya satu ban tuh cuma bisa menghasilkan ikan manggabai 2-3 ekor aja maksimal. Jadi seperti ini, bannya digantungnya di batang seperti ini ya Opin ya. Dan ditinggal aja selama 2 hari nggak akan hilang. Biarpun bambunya nggak bisa tegak. Itu dalamnya berapa kalau di kedalaman sini? Sekitar 2 meter lebih ini, Mbak. 2 meter lebih, tapi airnya itu keruh sekali. Jadi susah untuk melihatnya ke bawah ya. Harus orang yang udah biasa berenang seperti ini baru bisa naruh bambunya dengan benar di tempat yang benar, di dasar sampai posisinya benar-benar lurus bambunya. Karena kalau miring nanti ikannya nggak mau masuk. Gitu kan? Iya. Kini saatnya memeriksa perangkat yang sudah terpasang 2 hari sebelumnya. Ada! Ini geli! Geli! Ada ikannya. Nah ini. Iya. Maaf ya ikan. Nah. Ini dia ikannya nih. Kecil, ukurannya cuma 10 cm. Segini. Dan memang warnanya itu bening. Satu ban benar ya tadi, seperti yang diperkirakan, cuma 2 ekor dapatnya. Karena memang ikan manggabai itu populasinya mulai sedikit di Danau Limboto. Jadi sebenarnya satu ban ada 2 ekor aja udah beruntung banget nih. Ikannya kayak udah lemes deh. Ikan manggabai Loncat-loncat termasuk ikan khas dari Danau Limboto dan Pulau Sulawesi. Spesies ini sangat menyukai keruh berlumpur berbatu dengan sedikit pasir, seperti kondisi di Danau Limboto. Ya, peruntungan yang sama. Mari kita. Wow. Upi tolong ini Upi, pilih dari 1. Ini dia. Di bambu terakhir ada 2 ikan manggabai. Dan tak lengkap rasanya jika tidak mengolah hasil tangkapan hari ini untuk menjadi kuliner khas tanah Gorontalo. Ikan manggabai merupakan salah satu ikan favorit masyarakat di sekitar Danau Limboto dan Gorontalo. Padahal ikan ini memiliki harga jual yang tidak murah. Namun karena rasa yang enak, harga pun tak jadi masalah. Tak perlu menunggu lama, hidangan ikan manggabai siap untuk disantap. Sebenarnya renyah ya ikannya ya. Nah ini dia adalah ikan manggabai goreng garo khas Ibu Itin.
dan juga tumis ikan manggabai khasnya Mbak Santi ini. Rasanya tuh empuk banget ya. Jadi dagingnya tuh benar-benar empuk, terus habis itu renyah, tapi rasanya pedes banget. Pedes. Jadi emang khasnya orang Gorontalo nih kalau makan harus pakai sambal. Kayak kalau nggak pakai sambal nggak afdol. Selain rasa dagingnya yang emang empuk dan renyah banget, ikan manggabai ini tuh mengandung vitamin E yang banyak. Jadi sangat bagus buat perawatan kulit. Sama kalau pengen awet muda, makan ikan manggabai cocok banget ya Ibu. Makan ikan manggabai terus-terus nih bisa awet muda. Kali ini, mari ikut berpetualang ke Payakumbuh. Ayo kita pilih lebih dekat atraksi menarik yang telah ada sejak tahun 1928. Kalau biasanya yang saya lihat, itik itu di daerah lain dipelihara atau diolah telurnya atau dijadiin kuliner. Tapi kalau di sini, di Padang Panjang, Tanjung Haro, itiknya itu bakal dijadiin atlet. Jadi sekarang saya mau ikutan masyarakat buat ikut pacu itik. 1, 2, 3. Ya itiknya nggak mau terbang. Itiknya nggak mau terbang. Udah dikejar itik. Bahaya udah dikejar itiknya. Ini mah bukan saya. Itik. Aduh ini mah bukan itik yang balapan, tapi saya yang balapan ngejar itiknya. Itik saya nggak mau terbang. Nah loh. Yes. Gimana sih? Kada terbang. Ini dia itik bukan atlet sama yang atlet-atlet, ternyata beda nih. Pertama bedanya di sayapnya ya. Udah, itu sayapnya nih. Kalau misalnya itik yang nggak bisa buat balap, itu sayapnya, ujungnya itu udah di bawahnya tuh. Tapi kalau yang bisa terbang, nah nih, tuh dia posisinya udah di atas. Sama satu lagi paruhnya, sama kakinya itu warnanya harus sama. Baru dia bisa ikutan balap. Kalau yang ini nggak sama kan tuh, paruhnya warna hitam, kakinya warnanya kemerahan. Makanya dia nggak bisa terbang. Ini mah dimasak aja ya. Iya, ini mah dimasak aja nanti sampai rumah. Semua itik yang ikut dalam pacuan merupakan hasil ternak yang sudah dilatih. Jadi tak heran, kemampuan terbang mereka tak diragukan lagi. Biasanya pacu itik diadakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini uniknya pacu itik dari Payakumbuh. Unggas-unggas ini tak hanya memiliki kemampuan terbang yang telah teruji, namun mereka juga tahu di mana harus mendarat. Untuk ikut acara ini, kita tidak bisa sembarangan. Salah satunya cara menerbangkan itik. Kita harus memainkan itik dengan cara dan posisi yang pas. Selanjutnya tinggal melepas itik dengan daya dorong sekuat-kuatnya. Kalau kurang kuat ya seperti saya ini. Itiknya gagal terbang jauh deh. Oh dia terbang gak lari. Itik yang paling ideal yang ikut dalam pacuan adalah yang masih berusia 4 bulan. Itik muda biasanya memiliki kecepatan terbang yang lebih tinggi dibandingkan itik yang berumur lebih tua. Nah ini yang menang. Ini yang menang. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling dekat sama garis mati itu. Jadi ini pemenangnya di race kali ini. Tadam! Pada awalnya, pacu itik terbang digunakan sebagai sarana oleh para petani untuk menghalau hama. Tapi lama-kelamaan, melihat tingkah lucu dan unik dari para itik, mereka mengubahnya menjadi sarana hiburan masyarakat. Semakin diperhatikan, semakin saya terkesima dengan kemampuan para unggas unggulan ini. Jadi saya menantang diri saya untuk berpacu bersama itik.
Itik ini sifat dasarnya itu sama sekali nggak bisa terbang, tapi setelah dilatih sama bapak-bapak kece yang ada di sini, itiknya jadi bisa terbang, terus cepet juga ya ada ya, bisa sampai sana. Tapi kalau cuma lihat saya masih nggak percaya tentang kecepatan terbang itiknya. Sekarang saya mau balap sama itik ya. Jadi Ranieta versus itik. Kira-kira cepetan mana? Saya atau itik yang nyampe garis finish duluan? 1, 2, 3. Ya ampun! Sekarang saya baru percaya kalau itik itu emang kalau dilatih terbangnya benar-benar cepat. Jadi sekarang saya mau lihat latihan itik ini dari awal sama sekali nggak bisa terbang sampai bisa terbang begitu cepat. Saat itik dianggap berbakat, biasanya akan langsung dipilih untuk dilatih. Bentuk latihannya biasanya memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Karena memang biasa di aspal, jadi latihannya juga harus di tempat seperti ini. Biar nanti ketika dia udah jadi, itik atlet ini benar-benar udah siap terbang, dia udah siap juga sama medan aspalnya. Setiap pemilik itik memperlakukan peliharaannya dengan sangat baik. Perawatan itik juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Wah, cara ngilangin lemak perut di itik ternyata gampang. Cuma dipencet-pencet terus. Jadi harus dipencet-pencet terus, lama-kelamaan nanti dia perutnya ramping. Kalau perutnya ramping jadi waktu terbang juga lebih cepat. Perawatan ini harus dilakukan setiap hari tanpa absen agar hasilnya tetap maksimal. Cara pegangnya juga beda. Nih tangan kiri kita ada di lehernya, tangan kanan kita ada di bawah perutnya. Jadi kalau yang tadi udah ahli kan tinggal dipegang badannya. Ini enggak. Jadi kayak ngajarin anak bayi kalau misalnya baru jalan, masih dipegangin pelan-pelan. Ayo. 1, 2. Tambahan suplemen juga wajib diberikan. Itik-itik pembalap ini diberikan padi kering agar postur badannya keras dan kuat. Nah, habis makan padi yang dicampur sedikit air, ini ada suplemen khusus biasanya. Supaya itik-itiknya ini pernafasannya lebih lapang. Apalagi buat itik-itik yang lubang hidungnya kecil. Jadi kalau lubang hidungnya kecil itu kan waktu terbang pernafasannya nggak gitu lapang. Nah, ini susah gitu nanti nafasnya. Nah, kayak gini nih. Kecil lubang hidungnya. Harus dikasih suplemen tambahan supaya dia waktu terbang nanti nafasnya kuat. Yo, tapi kalau ini bagus buat itik ya. Nah, ayo yang hidungnya kecil. Lagi. Yuk, tambah nih ya. Ya, hati-hati, Bib. Oke.